know me and friend is not an option. No. We all listen now we go dance and start. Sing Salavina Manor. Catch 'em all. Oke, mungkin teman-teman udah mulai paham ya dengan konsep. Jadi kita bisa move on ke yang selanjutnya yaitu oh satu lagi ya, bahkan tanpa doa. Misalnya ini teman-teman, teman-teman di sini kan rata-rata masih SD, masih SMA ya. Itu mungkin masih kayak lagi ya aku punya pacar atau apa kayak gitu ya. Benar nggak? Di sini ada yang udah punya pacar belum? Ayo anak SMA, anak SMP yang udah punya pacar, ketik 2 dong kolom chatnya. Loh, Kak Manti nggak boleh Kak Manti, maaf nggak boleh. Ini teman-teman yang masih SMP, SMA udah punya pacar. Ayo siapa ayo? 2 siapa? Oh, Kak John. Wah, John udah ada di Solo. Wah, John masih Solo nggak apa-apa. Dela, main nggak? Wah, kelihatannya cuma John aja. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini ya teman. Jadi ini mungkin sharing pribadi dari aku ya. Apa di perkuliahan habis itu bertemu dengan orang yang banyak sekali heterogen. Agamanya nggak cuma Katolik, banyak. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Konghucu, bahkan ada yang nggak punya agama itu ada tuh. Udah ketemu semuanya ya. Berapa gitu ada. Dan kan ya kalau mungkin kalau aku di kuliah kayak wah rasanya kok pengen ya punya pacar gitu, kok kelihatannya asik ya kayak gitu kan. Kok kelihatannya asik ya bisa jalan-jalan kemana-mana berdua. Bisa pamer ke teman, oh ya aku udah punya gandengan kayak gitu loh. Nah, tapi ini kesalahan dari aku ya. Dulu itu aku memang usaha keras, ya udah usaha keras kita gombal aja lah. Kita modus kayak gitu, kita perhatian. Tapi ada satu hal yang aku salah, yaitu aku melakukan usaha keras ini tanpa doa. Akhirnya aku berdoanya, akhirnya malah mendapatkan yang seharusnya aku berdoa ya Tuhan, juga aku mendapatkan jodoh yang seiman, yang takut kau, yang sefrekuensi. Akhirnya aku dapat yang sefrekuensi, tapi nggak seiman teman-teman. Nah, itu masa iya kehendak Tuhan? Kan sukses kan? Sebenarnya sukses aku. Oh, sukses punya pacar gitu. Jadi target utamaku tercapai punya pacar. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, sama orang tua aja nggak dikehendaki kok dimarahi. Apalagi sesuai kehendak Tuhan kan nggak mungkin. Jadi ini ya teman-teman. Mungkin nanti ya kalau teman-teman sudah mau ke jenjang berikutnya terus kayak apa udah usaha keras perhatian ngajak makan habis itu misalnya beli kado dan lain-lain tapi tanpa disertai doa gitu kan ke pacarku gitu ya itu nanti hasilnya zong teman-teman ya mungkin bisa sukses tapi sesuai kehendak setan bukan sesuai kehendak Tuhan makan ya salah satu pengalaman yang kurang tepat ya gitu ya pengalaman yang kurang baik. Oke, kita lanjutnya aja yaitu kebagian usaha keras ditambah doa sampai sesuai kehendak Tuhan. Nah ini contohnya apa nih? Mungkin ada yang mau bercerita nggak? Atau mungkin ada yang bisa nebak ini maksudnya apa? Usaha keras ditambah doa sampai sukses sesuai kehendak Tuhan. Ada yang bisa nebak nggak? Yuk, ayo. Ada yang berani speak up nggak? Ini tentang apa sih maksudnya usaha keras ditambah doa itu sampai sukses sesuai kehendak Tuhan. Kok nggak cuma sukses aja gitu loh? Kok harus ada sesuai kehendak Tuhan? Ayo, oke, bisa oke. Ini teman-teman yang lain apa? Dan turut menyertai. Oke, mungkin ada yang mau jawab lainnya? Oke, nggak apa-apa. Kita tampung dulu aja. Jawaban dari Kak Maki dan Kak Tio ini sudah sangat bagus ya. Jadi maksudnya begini, teman.
kadang ketika kita berusaha keras, ketika kita berdoa, itu belum tentu kita sukses itu, sukses mendapat apa yang kita mau. Contohnya begini nih, aku ada pengalaman sharing ya, jadi gini, dulu waktu aku semasa SMA, itu aku mau ikut ke OSIS. Siapa nih yang OSIS? Banyak lah ya harusnya ya, ikut OSIS SMP atau OSIS SMA kayak gitu pasti ada lah. Jadi dulu waktu SMA aku ikut OSIS, karena dulu waktu SMP juga OSIS, kan ya pengen OSIS lagi ya kelihatannya SMA apalagi, jenjangnya lebih tinggi. Kak, suaraku gimana ini teman-teman, lancar atau enggak? Kalau lancar boleh tolong reaksiin dong, atau langsung mic aja? Kadang hilang-hilang. Ya, kadang hilang. Tuh, bentar, bentar. Ya, wifi di juga kurang bagus ya teman-teman. Ya, bentar, bentar, bentar. Oke, halo, halo, udah lancar belum ya? Udah aman kayaknya. Aman ya? Gini aja teman-teman, daripada nanti aku udah terlanjur kayak ngomong panjang lebar ternyata cuma putus. Mending langsung dibilang aja nggak apa-apa, langsung mic aja, atau kayak ini Jojo SMP ini, em, apresiasi banget ya, udah langsung direct message, Kak suaranya agak putus, itu nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman ngerasa wah suaranya nggak jelas, putus atau koneksi terkendala, itu langsung bilang aja supaya kita ya nanti bisa aku perbaiki, coba aku perbaiki tethering, pakai tethering atau apalah misalnya. Oke, berarti kita lanjut aja. Kita plus 2 sampai sukses sesuai kehendak Tuhan. Jadi begini teman-teman, kadang ketika kita sukses itu tuh nggak selalu mendapat apa yang kita inginkan. Contohnya tadi, aku kan SMA mau masuk OSIS ya, karena dulu pernah OSIS juga. Nah, di situ itu aku udah berusaha keras. Aku udah ikut lomba robotika, ikut lomba science project, dan lain-lain, supaya aku bisa stand out juga. Dan supaya bisa jadi wakil di Sekbid 9. Kalau dulu di OSIS ini Sekbid 9 buat teknologi. Habis itu aku udah berdoa juga ya, Tuhan, semoga aku bisa ikut di SMA. Karena ya memang pengen dari dulu, soalnya kelihatannya asik di OSIS di masa SMA itu kayak wow banget gitu. Kan ranahnya juga lebih tinggi gitu ya. Terus akhirnya aku diundang tuh, ayo Chris ikut wawancara buat um, anggota OSIS. Jadi gini, waktu itu di OSIS ada 2 tempat, jadi 2 kursi lah istilahnya. Dan peserta wawancaranya cuma 2, aku dan temanku satu lagi. Pada saat wawancara itu aku datang, aku wawancara niat juga dari jam 3 sampai jam 5 sore, 2 jam, bayangin 2 jam ngoceh. Habis itu justru temanku yang satu ini malah nggak datang, dia nggak datang. Akhirnya waktu kita upacara, waktu kayak oh iya anggota OSISnya adalah A B C D kayak gitu, itu nama aku nggak ada teman. Yang ada itu nama temanku yang bahkan nggak ikut wawancara, dan satu orang lagi itu bahkan bukan anggota robotika. Padahal biasanya buat Sekbid 9 itu dari anggota robotika. Soalnya memang bagian teknologi. Nah kan aku otomatis tuh, apa ini kok kayak gini? Padahal aku juga udah berusaha, udah punya prestasi di bidang robotika, udah udah banyak menyumbangkan prestasi-prestasi dari bidang itu. Terus juga udah berdoa, udah minta tolong pada Tuhan, tolong tolong sempurnakanlah usahaku ketika wawancara sehingga aku bisa masuk OSIS. Tapi kenapa kok nggak keterima akhirnya? Nah itu berarti termasuk sukses atau gagal? Padahal aku udah menerapkan sehari tambah doa sampai dengan sukses sesuai kehendak. Sekarang aku sukses. Mungkin dulu berpikirnya terlalu dangkal ya teman-teman. Aku dulu berpikir bahwa wah ini ya berarti enggak. Akhirnya aku berusaha memikirkan bahwa ini bukan. Jadi anggapannya kayak berarti ini pertama kali aku gagal. Karena memang dulu walaupun di SMP aku ikut OSIS keterima, ikut olimpiade, di SMA ikut olimpiade.
ditolaknya itu sedikit gitu loh. Baru pertama kali aku merasa banget ditolak masuk OSIS SMA. Nah, di situ aku ngerasa wah aku gagal masuk OSIS. Tetapi semakin lama ini, semakin dihayati, makin keimanannya bertumbuh, saya tuh semakin sadar bahwa ternyata dulu aku nggak masuk OSIS itu merupakan suatu kesuksesan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu nggak kenapa? Karena ini, misalnya dulu aku keterima OSIS, aku tuh anggapannya sudah masuk ke zona nyaman. Akibat aku nggak keterima OSIS itu aku pengen kayak ada rasa dendam gitu, ada rasa payback. Wah, nggak terima ini aku. Aku harus membuktikan ke mereka kalau aku jago di bidang ini. Akhirnya, setelah aku nggak keterima OSIS, aku justru ikut lebih banyak lomba dan menang sampai bahkan keluar negeri sampai ke Jepang. Itu pernah lomba science project di Jakarta. Harusnya lanjut ke luar negeri juga, tapi karena COVID akhirnya nggak jadi. Jadi karena ada dorongan aku nggak keterima OSIS, akhirnya malah berusaha, wah aku pasti harus bisa. Aku harus bisa supaya membuktikan mereka dengan prestasi-prestasiku. Seperti itu teman-teman. Dan ternyata prestasi-prestasi yang tadi membantu aku akhirnya. Aku jadi bisa keterima di universitas dengan mudah. Jadi dengan melampirkan nilai dan karena prestasi-prestasi itu, aku jadi bisa masuk universitas. Masuk ke UGM sekarang. Jadi berkat prestasi-prestasi. Setelah itu di UGM pun, kan aku di fakultas teknik ya teman. Fakultas itu mungkin kayak gimana ya? Kayak pokoknya lebih menjurus gitu lah. Jadi pokoknya aku tentang belajar engineering. Di fakultasku ini, itu saya kalau anaknya itu yang equivalent dengan OSIS itu organisasinya namanya BEM. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kedengeran dengan nama BEM nggak? Badan Mahasiswa. Ada yang pernah kedengeran nggak? Nah, mungkin ada yang pernah kedengeran, ada yang belum ya. Jadi itu kayak OSIS yang kuliah gitulah. Berkat, gimana Kak Rudi? Yang sering demo-demo itu ya Kak Kris. Iya, yang sering demo-demo gitu. Tapi itu yang udah tingkat-tingkat universitas biasanya. Mereka pikirannya, oh kita mau demo sok-sok keras gitu lah ya. Nah, tapi teman-teman, berkat tadi prestasi-prestasiku lalu kerja keras, usaha, itu tuh akhirnya di kuliah ini malah aku ikut ke banyak organisasi. Salah satunya aku ikut ke BEM fakultasku. Dan di BEM fakultas itu, kalau biasanya seangkatan itu jadinya staff. Jadinya kayak, ya, ya. Tapi aku pertama kali dan harusnya itu ada wawancara, ada kayak proses kaderisasi dan lain-lain. Tapi justru aku ditawari sama gitu. Chris mau jadi nggak? Mau jadi staf ahli nggak? Staf ahli itu kan setingkat gitu loh. Kayak, jadi karena nggak tahu ya kenapa ya. Aslinya aku juga nggak tahu karena dari beberapa aku melampirkan kayak yang pernah dicapai dan lain-lain. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari cerita yang cukup panjang tadi? Itu gini, kan bermula dari aku ditolak OSIS. Kita trace back dulu, kita trace back. Bermula dari aku sudah berusaha keras dan berusaha, tetapi akhirnya ditolak OSIS. Setelah ditolak OSIS, akhirnya aku berusaha pengen membuktikan ke mereka kalau aku bisa secara prestasi. Ikut banyak lomba, akhirnya mendapatkan sertifikat juara, akhirnya bisa digunakan untuk masuk di universitas dengan. Setelah itu bisa masuk ke organisasi-organisasi. Jadi itu sebenarnya ya teman-teman, kalau kita sukses sesuai kehendak Tuhan itu nggak harus sukses yang apa kita mau saat itu juga. Tuhan itu mainnya long term investment. Jadi nggak harus, oh aku misalnya mau dapat A, terus besok kita dapat A karena usaha keras dan doa, nggak mesti kayak gitu. Bisa jadi kita dapat B dulu, habis itu kita dapat C, baru kita dapat A gitu. Jadi yang ingin aku katakan karena itu ya, walaupun teman-teman di sini udah merasa berusaha keras, sudah merasa berdoa, kalau tadi ada yang beberapa kali sharing pada awal-awal, oh ya sudah selesai PAT, tapi ini Inggrisku kurang, sudah selesai nilainya aman dan lain-lain. Dan mungkin misalnya teman-teman yang nilainya merasa kurang puas gitu ya, wah kok ini nilai fisika aku kok jelek ya, kok aku ranking ya, gitu. Padahal kan aku udah belajar semalaman, udah ikut les, udah doa novena,
sampai 2 kali gitu sehari itu aku tetap training ya. Nah, itu aku mengajak teman-teman untuk tetap mensyukuri karena itu merupakan suatu kesuksesan sesuai kehendak Tuhan. Belum tentu teman-teman dapat training itu gagal itu belum tentu. Bisa jadi itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memberitahu kita bahwa yuk bisa lain kali bisa berusaha lebih keras. Atau mungkin ya mungkin nanti misalnya gini nih, saya teman-teman di selama SMP kok nilai mata pelajaran PS ku kok jelek-jelek ya. Padahal aku udah belajar semalaman, udah menghafal buku, udah pakai ruang guru, pakai Zenius dan lain-lain. Aku juga udah berdoa setiap hari, berdoa sebelum pulang. Tapi kok tetap jelek ya nilai-nilai mata pelajaran IPS ku. Itu mungkin merupakan salah satu cara Tuhan untuk memberitahu kita. Nanti kalau masuk SMA, masuk ke jurusan IPA aja gitu. Ini kamu bukan jurusan IPS dan sebaliknya. Jadi teman-teman di sini, misalnya merasa kurang puas, belum tentu suatu kegagalan. Jadi itu merupakan suatu kesuksesan yang tertunda, yaitu kesuksesan seperti itu. Jadi mayoritas gimana nih? Udah paham atau tambah bingung? Kalau paham bolehlah kita kasih jempolnya, reaction jempol di Zoom ini. Wah, mantap ini. Itu banyak paham. Benar nggak teman-teman lain udah paham belum? Nah ini Kak Rudi bener nih. Rencana balik masalah. Gimana nih teman-teman yang lain paham nggak ini? Boleh mana coba ya? Kalau dulu dong. Dulu ya. Mantap. Oke oke. Atau mayoritas paham. Jadi begitu ya teman-teman. Ini alasan kedua kenapa doa itu penting. Karena usaha keras ditambah doa, sukses sesuai kehendak Tuhan. Usaha keras tanpa doa itu sebenarnya sukses sesuai kehendak setan. Jadi kalau teman-teman itu udah usaha keras, ya diiringi dengan doa. Nah ini Kak Mandi juga benar nih. Ketika tutup, buka pintu lain. Nah, ini ya teman-teman. Yang perlu kita renungkan dan kita pahami ya teman-teman. Belum tentu gagal itu nggak ada namanya gagal. Adanya itu hanya sukses dan belajar. Jadi kalau kita belum sukses, kita terus belajar. Gitu. Oke, kita next aja. Nah, ternyata masih ada poin penting terakhir. Poin penting yang terakhir yaitu jangan lupa bersyukur dan pantang menyerah. Kenapa kok penting? Kenapa kok bersyukur itu penting? Mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh nih langsung on mic nggak apa-apa atau di chat nggak apa-apa nih. Kenapa kok kita harus bersyukur dan pantang menyerah? Tinggal dikit nih slide-nya. Ayo, kenapa kok kita harus bersyukur dan pantang menyerah? Ada yang mau berpendapat nggak? Silahkan. Ini di chat tadi. Setuju. Tanpa bersyukur dan pantang menyerah, kita tidak bisa berusaha dengan maksimal. Tambah doanya. Oke. Kak John, Tuhan selalu ada jalan. Tidak ada yang namanya gagal. Adanya sukses. Nah, tapi kenapa nih kok kita harus tetap bersyukur nih, apapun yang terjadi? Ada yang dapat lain nggak? Oke, ini Kak Tio. Tuhan punya rencana di balik. Jadi jawaban mayoritas dari teman-teman ini sudah tepat ya. Mantap banget. Kenapa kok kita penting bersyukur dan pantang menyerah? Teman-teman kan tadi udah berusaha ya. Udah berusaha keras nih, udah nggak ngomong doang. Nggak ngomong tok gitu ya. Nggak cuma mau sesuatu, nggak cuma bermimpi akan sesuatu, tetapi dilaksanakan dengan usaha. Ya kan? Udah berusaha. Lalu selama berusaha, teman-teman iringi dengan doa. Kita pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tolong sempurnakanlah usaha. Karena memang kita tanpa pertolongan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Ya. Tanpa doa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Senantiasa bersyukur dan pantang menyerah. Yaitu karena ini opini Pak Rudi.
Dengan bersyukur kita bisa menerima kekurangan dan berusaha untuk lebih baik lagi. Nah ini benar banget teman. Jadi karena kalau kita kembali ke ini tadi ya, kita itu kan usaha keras ditambah doa yang udah dua poin awal itu kan belum tentu langsung sukses ya teman. Nah kalau kita nggak bersyukur, kalau kita menemui kegagalan atau kita wah kok ternyata enggak yang saya inginkan ini ya, itu kita langsung merasa menyerah, merasa down, itu percuma. Kita nggak bisa tambah maju, kita nggak bisa mengulangi cycle usaha keras dan doa kita. Akhirnya ya belum sukses-sukses akhirnya, nggak jalan-jalan kok. Gitu ya teman. Jadi kenapa kok kita harus penting bersyukur dan selalu pantang. Oke, ini kelihatannya udah lama ya, gue. Kurang lebih udah 40 menit nih, nggak kerasa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan pergi ke breakout room, langsung sharing session. Kira-kira mungkin teman-teman punya pengalaman yang serupa kayak aku tadi nih, mungkin kesuksesan yang tertunda atau mungkin berusaha tanpa doa akhirnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi dan nggak sesuai dengan kehendak orang tua gitu kan ya. Ya mungkin teman-teman yang punya cerita yang punya pengalaman bisa nih dan itu nanti di kelompok-kelompok kecil ya teman-teman. Oke, mungkin pada panitia silakan untuk over buat bagian foto. Oke, breakout room-nya aku buka ya teman-teman. Untuk durasinya 20 menit. Selamat berdinamika dalam dewa. Untuk sharingnya di main room, jadi kita tidak usah lama-lama lagi. Kita panggil untuk perwakilan dari kelompok 1, kelompoknya Kavio. Siapa perwakilannya? Dari kelompokku diwakili sama Riviana. Oke. Halo Riviana. Halo Kak. Jadi saya pernah mengalami kejadian yang diiringi tanpa doa dan saya merasakan tidak enak dan tidak tenang gitu. Terus hasilnya ya juga memuaskan. Tapi saat saya di doa, saya merasakan lebih tenang dan hasilnya juga lebih memuaskan dan karena itu saya juga mempelajari beberapa hal, yaitu untuk jangan lupa doa sebelum melakukan hal-hal seperti ujian, kompetisi, melakukan project, ya, dan sebagainya. Oke. Thank you Liviana. Untuk kelompok 2 ada kelompokku sendiri dan Kak Bernard. Halo Kak Bernard. Oke, halo semua. Ini mau share tentang pengalaman saya waktu sebelum pandemi SMP mengadakan ulangan. Kalau sebelum ulangan berdoa dulu. Setelah berdoa bekerja ulangan, terus jadinya hasilnya memuaskan, tapi sayangnya yang matematika masih kurang memuaskan, jadinya agak berusaha lebih keras biar lebih hasil lebih memuaskan yang waktunya sebelum pandemi. Terus yang kelas 9 sama ujian, sebelum ujian atau sebelum itu doa novena dulu sampai selama 5 hari. 5 hari terus itu setelah doa novena sebelum pas mulai ujian belajar malam hari
belajar kelas gitu. Setelah itu sebelum ujian doa dulu, terus baru ujian gitu. Terus hasilnya saya belum tahu. Gitu, saya belum kelulusan sih, saya belum tahu. Ya semoga gitulah, bagus. Si ADC yang sekakil ini, waktu dulu aku pernah lomba apa ya, waktu SD lomba makan mie pakai sumpit satu, yang di waktu kelas 6 SD dia kan mau menang hampir juara satu jadinya aku dapat juara 2, ya bersyukurlah gitu. Ya gitu aja sharingnya. Oke, thank you Bernard. Untuk kelompok 3, kelompoknya Kak Ave. Halo Kak Ave. Halo, kelompokku diwakilin sama Dea. Oke, halo Dea. Baik, Kak. Dari kelompok kita yang belajar, yang bekerja tapi nggak doa, itu hasilnya kurang memuaskan. Terus kalau yang berdoa dan juga sama bekerja, hasilnya memuaskan dan sesuai dengan hasil. Terus semuanya bilang akan janji untuk tetap bersyukur dan berdoa sambil bekerja keras. Oke, thank you Dea. Selanjutnya untuk kelompok dari Kak Krisna dan Kak Luis. Halo Kak Krisna, Kak Luis. Halo. Dari kelompokku saat diwakilin sama Alvin ya. Oke, halo Alvin. Oke, terima kasih Kak Alvin. Oke, kayaknya udah habis ya Kak untuk breakout room-nya, udah hanya ada 4 tadi untuk kelompok-kelompok kecilnya. Oke, mari kita lanjutkan. Baik, jadi dari semua sharing dari teman-teman semua ini, kira-kira untuk Kak Krisna nih, kira-kira ada kesimpulan akhir nggak untuk kami semua gitu? Silahkan Kak Krisna. Ini aku mau ngetes suara dulu ya. Lancar atau enggak? Gimana? Lancar kok. Oh, berarti tadi itu mikrofonnya. Maaf ya, teman-teman. Ternyata. Oke. Bentar. Ada nih, ada kesimpulan terakhir. Oke, udah slide lagi. Yang selanjutnya itu ini nih, kesimpulannya ya. Kunci sukses sesuai kehendak Tuhan. Jadi suksesnya ya yang sudah dijelaskan tadi. Kunci sukses sesuai kehendak Tuhan itu cuma ada 3. Yang pertama kita harus berusaha. Yang kedua kita harus diiringi dengan berdoa. Dan jangan lupa bersyukur. Ya, lakuin 3 hal ini aja. Biar teman-teman kalau ingin mencapai sesuatu itu bisa maksimal gitu. Dengan 3 hal ini. Itu berusaha, berdoa, dan ya. Jadi di sini aku mengajak teman-teman semua ya, supaya yuk nanti kedepannya kita terapkan ketiga kunci sukses sesuai kehendak Tuhan ini, supaya ya kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat kita, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kayak gitu sih. Ya udah, ini udah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Bukan presentasi, sharing ya, lebih ke sharing
panjang dan cukup banyak materi. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, misalnya ada kesalahan ya, misalnya ada teman-teman yang nggak setuju, langsung speak up aja, santai kok. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Krisna. Baik, sebelum kita menuju pujian penutup, kayaknya kita ada teman baru ya Kak Rudi. Nah, dari teman-teman ada teman baru nggak nih? Dari kelompok tadi ada yang merasa, oh ini baru, siapa ini? Dari kelompok mana ya? Tadi di kelompoknya kakak-kakak ada yang teman baru nggak? Liviana itu baru atau lama ya, Kak? Hah? Liviana itu baru atau lama ya? Liviana. Nah, coba. Liviana. Halo Liviana. Halo, Kak. Ya, Liviana baru ikut Komsel Teen Spirit. Iya, Kak. Ya, boleh memperkenalkan diri sama teman-teman. Jadi yang lain bisa kenalan. Oke. Nama, umur, Boleh nggak kameranya turunin sedikit biar nggak kelihatan cuman matanya doang. kota mana, kota apa gitu ya Kak, kelas berapa? Iya, yeay. Halo, nama saya Viviana. Saya umur 13 tahun. Oke. Saya dari Surabaya. SMP mana? Di MSCS. Sharon. Mau cara. Oke. Tahu Teen Spirit dari siapa Liviana diajak Teen Spirit? Dari Jojo. Jojo. Jojonya mana nih Jojo? Kayaknya ikut nggak hari ini? Oh, itu kasih jempol aja Jojonya. Oke. Liviana, boleh share nomor teleponnya nanti biar di-invite di grup Komsel SMP ya. Sekalian nanti dibagikan link untuk ngisi data di Google Form-nya Teen Spirit ya. Oke. Juga follow IG-nya Teen Spirit ya Liviana biar bisa ngikutin juga. Apa IG-nya Teen Spirit Kak? IG-nya Teen Spirit ya Teen Spirit CFM. Nih Kak Rudi chat ya itu Liviana bisa link itu bisa nanti ngisi di Google Form ya. Nah, IG-nya Teen Spirit CFM. Oke. Itu sudah juga dikasih sama. Ya, sama Kak Vio. Welcome ya, siapa Liviana? Ada lagi dari kelompok yang lain, nomor kelompok 2, 3, 4. Ayo kita searching apa ada kayaknya nggak ada deh Kak. Kayaknya Kak sudah Cuman iya. Oke. Silakan John lanjut. Oke, jadi kita welcome teman baru kita, Liviana. Oke, kita lanjut ke sesi pujian penutup yang akan dipimpin oleh Kak Charles lagi. Halo Kak Charles. Halo, sebelum itu foto dulu ya. Oh, Oke. Yuk kita rapikan rambut dulu. Kelihatan wajah dong teman-teman, jangan ketutup. Jonathan kasih on cam Jojo, luar biasa Jojo sudah mengajak teman.
Cek lagi ya teman yang lain. Oh, on cam, Kera on cam. Jojonya nggak kelihatan nih, Jojonya mana? Jojo nggak kelihatan ini. Sally, Sally, Iya. Bernard, Tania, Marcel, Avio kemana ini? Itu akun kedua. Oh, ada 2. Bernard, Tania, Marcel. Tak foto aja ya, Kak. Oke, Kak Lis. 1, 2, 3. Nah, itu baru halaman 1. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tunggu sampai doa penutup ya teman-teman. Oke, untuk menutupi acara Komsel TS kami pada malam hari ini, marilah kami semua menaikkan syukur kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Bapa dalam surga yang sungguh baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan Komsel Teen Spirit kami. Kiranya Kau boleh tetap berkati Krishna yang ada di Jogja dengan kuliahnya, semoga kuliahnya semakin hari bisa dengan nilai yang bagus dan bisa menyelesaikan menamatkan kuliahnya, dan juga boleh Kau pakai dalam pelayanannya hari demi hari ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak dan adik-adik kami, kiranya dengan sharing iman yang diberikan oleh Kak Krishna boleh menjadikan adik-adik kami belajar untuk selalu berdoa di dalam usahanya dan mengandalkan Engkau selalu. Doa yang tidak sempurna ini ya Bapa kami naikkan dengan perantaraan yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Thank you. Tuhan berkati. Libur yang sudah selesai PAS dan yang masih ujian, semangat. Semangat.
semangat. Kak Rudi udah ujian, Kak. Siap. Ini dia, Kak. Bernard ini ada dua. Oh, Recording Bernard. stopped. Oke. Bernard, oke. Oh, si Krisna langsung live. Ya langsung live. Oke. Iya, langsung live. Oke. Masih ada Bernard K nih. Ini dari tadi nggak on cam juga ya. Sebentar, ini saya. Oke, semangat ya Charlie, sukses selalu. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and